Jadi bidang aneh ini agak cukup serius ini menciptakan think tank ini. Mantap. Dari yang paling banyak program di awal ya Bang, kayaknya. Saya ngerasa gitu Bang. Iya betul. Kayaknya bidang lain kenapa nggak ada program gitu? Apa kita kecepatan gitu? Aku mikir apa kita kecepatan gitu Bang? Kayaknya kecepatan deh Bang. Ini gaya saya memang kalau mau eksekusi sesuatu to the point aja kan, jangan banyak basa-basi. Jadi sampai agak serius menciptakan think tank. Namanya Center for Youth and Future Studies gitu. Sebenarnya ini karena kebetulan ada Alfat kan di bidang aneh kan, mantan ketua BEM UGM itu di bawah kita sih angkatannya gitu, yang memang dia dosen ilmu politik gitu. Cocok lah kira-kira untuk kita meng-create embrio think tank. Jadi Anda sengaja create ini karena Anda berpikir ya, ini katakanlah 1000 alumni RK. Masa nggak bisa dikonsolidasikan gagasan-gagasannya gitu loh. Masa nggak kita tuh nggak bisa mewadahi supaya memeras gitu pemikiran-pemikiran alumni RK, kemudian kita tuangkan supaya nanti bisa ada buah yang memang bisa dipetik untuk ya rekomendasi kebijakan gitu kan, supply ide dan seterusnya gitu. Nah, jadi membuat itu. Tapi terus terang nih Pak Uzi, ini legal badan hukumnya tadinya mau bikin sendiri, cuman karena saya sama Zaim sama beberapa alumni Bogor tuh ini pekan ini lagi bikin yayasan Reka Kreasi Indonesia. Supri tuh bendaharanya tuh. Reka Kreasi Indonesia. Gitu. Jadi ini Indonesia. Jadi si YFS ini akan saya tempelkan, kalau ditanya badan hukumnya ya itu aja tuh, gitu, supaya ada legalnya gitu ya. Tadinya mau bikin sendiri, cuman ribet juga kalau terlalu banyak bikin badan hukum. Ya udah pakai ini aja yang yayasan yang sedang kita buat. Ini proses sudah dinotaris gitu. Itu ketua yayasannya Zaim itu. RK Bogor ya. RK Bogor. Mantap. Gitu. Tapi itu nanti ada banyak kegiatan sih. Cuman salah satunya ya saya tempelkan ini aja nih si YFS ke yayasan tersebut ya, kalau memang legalnya sudah selesai, supaya ada naungan badan hukumnya. Jadi bercandaan Anda itu Zaim harus head to head sama Bang Bakhtiar nih, sama-sama ketua yayasan. Dilu juga kan itu sempat jadi pengurus yayasan atau gimana? Iya, sekretaris, betul. Betul ya. Sekretaris yayasan. Alumni ya, yayasan alumni ya. Cuman kayaknya ada something problem deh, nggak jalan jadinya itu. Jadi ada ketidaksepakatan, akhirnya diputuskan sepakat untuk tidak bersepakat ya para founder-foundernya itu gitu. Ya, dinamis ya memang. Dinamis, betul. Insya Allah kita buka langsung aja ya. Bismillah. Nah saya cek dulu kalau kelihatannya sih udah berhasil ya. Ya udah berhasil. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita bisa ada di sesi kedua untuk juru dengar. Nah ini saya Diki Saifur Rahman kembali lagi. Sekarang ditemani ada host satu lagi, ini ada Rizal Disagito. Ya, halo Bang. Halo Bang Fauzi. Halo. Nah ini kebetulan tamu kita di podcast kedua, di podcast juru dengar ini Bang Fauzi. Saya kenalkan dulu sekilas ya teman-teman semuanya. Ini Bang Fauzi ini alumni Rumah Kepemimpinan sama dengan saya dari Regional Bogor angkatan ke-6 gitu. Jadi angkatan 6. Nanti kita banyak berbincang sebenarnya tentang isu yang sekarang Bang Fauzi ini banyak handle gitu. Karena beliau sekarang posisi ada di bagian BKKBN ya. Nanti bisa kita tanya gitu lebih jauh tentang posisinya, yaitu mengenai nanti perbincangannya stunting, gitu, isu-isu stunting. Tapi karena ini masih perkenalan, saya kira ini dulu deh, cerita dulu deh Pak Fauzi. Ya, biasa dari kecil ya. Ini asalnya dari mana ini ya? Asal muasalnya, kemudian sekolah dan seterusnya sampai
kuliah dan seterusnya sampai ini sekarang pulang Kampuang lagi, tapi bukan Kampuang ya, karena bukan ini ya, bukan Sumbar ya, pulang kampung Ya, atau apa kalau di sana? pulang kampung, pulang Pulang kampung. kampung. Oke. Medan ya Bang? Medan. Iya, masuk di Sumatera Utara aja. Salah satu Nah, itu kota Sumatera Utara. harus diceritakan dulu. Silakan, Pak Zini. Baik, terima kasih Bung Diki ya. Saya panggilnya Bung Diki aja nih, Bung Diki ya. Ini satu kehormatan buat saya pribadi ya, diajak di acara juru bicara ini untuk bisa ya setidaknya menyampaikan kabar-kabar dari daerah lah, bagaimana kita Ya, betul. melakukan percepatan penurunan stunting ya, khususnya yang lagi jadi pembahasan di ruang-ruang publik, di masyarakat kita aras bawah juga ya, masalah isu stunting di Indonesia. Dan saya sedikit bicara berkenaan pribadi ya. Tadi dimintakan bagaimana saya kok bisa kembali lagi ke daerah gitu ya. Padahal sudah lama mungkin berkecimpung di Jabodetabek gitu. Ya. Teman-teman sekalian, kalau saya memang lahirnya di Kota Padang Sidimpuan ini, Padang ya, Sidimpuan. saat ini memang bertugas juga di kota ini. Ya, jadi besarnya saya SMA-nya juga di Kota Padang Sidimpuan ini. Padang Sidimpuan, ada, Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, betul. Salah satu kota kecil lah di Sumatera Utara. Ada 8 kota di Sumatera Utara, itu salah satunya Kota Padang Sidimpuan. Gitu. Jadi agak unik kalau berbicara Sumatera Utara ini. Ada lagi satu kota terkecil di Sumatera Utara, itu ada namanya Kota Sibolga. Kota paling kecil yang bisa dikitari satu hari saja udah bisa, setengah hari bahkan selesai itu dari ujung ke ujung gitu, di Kota Sibolga. Nah, Sibolga ke Kota Sidimpuan itu jaraknya 3 jam ya. Sama dulu masih Kota Madia, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan dulu. Tapsel ya. Dari Medan jauh Bang? Dari Medan itu 10 sampai 12 jam. Oh, jalur darat gitu. Tapi karena Pak LBP sudah membangun di Silangit ya, ada itu jadi mempercepat. Bandara Internasional Silangit itu mempercepat juga. Dulu ada juga yang namanya Bandara Sibolga. Gitu. Bandara FL Tobing namanya. Sama pesawat kecil yang masuk. Dulu juga kalau pulang kampung, kalau lagi pada ada cash gitu ya, bisa pulang cepat tuh. 2 jam flight langsung dari Jakarta ke FL Tobing gitu, Bandara FL Tobing Sibolga. Nah, saya besarnya di Kota Padang Sidimpuan 2010 ya, 2010 yang lalu ya, dapat kesempatan untuk belajar di IPB ya, selama kurang lebih 9 semester lah, 4,5 tahun gitu. Jadi lulusnya memang saya lebih lama. Ya. Jadi lulusnya memang kalau dia anak gizi di IPB itu, kebetulan saya memang di bidang gizi ya, ngambilnya di gizi masyarakat gitu ya. Jadi di gizi masyarakat di IPB itu 4 tahun aja itu lulus itu udah satu penghargaan luar biasa gitu, karena rata-rata di 5 tahun gitu. 4,5 tahun itu juga sudah cepat sekali zaman dulu ya, ketika di 2010 gitu ya, di angkatan kita, angkatan di IPB itu kita sebutnya 47 ya, seangkatan dengan Bang Diki juga. Kalau Bang Diki dikasih nomor ya 47. Kalau kita iya betul. Kalau Bang Diki di kehutanan, kalau saya masuknya di tetangganya kehutanannya gitu. Ada istilahnya dulu ya, gadis manis santapan kehutanan. Ya. Jadi kan ada jokes itu ya dulu ya. Anak laki-laki itu jarang masuk ke Fakultas Ekologi Manusia, khususnya di gizi masyarakat gitu ya. Di angkatan saya ya saat itu memang paling tinggi juga di angkatan 47. Hampir sekitar 35 orang gitu. Yang laki-laki statusnya dari 120-an mahasiswa angkatan saya dulu ya, di 47. Jadi saya salah satunya nih, produk di angkatan 47 2010. Di semester ke-7 saya dimintakan dengan bapak-bapak kita, karena kebetulan kan di saat kuliah itu dapat beasiswanya
PPSDMS, Rumah Kepemimpinan yang sekarang gitu. Ya. Di berkarirnya ya kuliah kan biasa lah, kita kalau di RK itu ketika dapat beasiswa yang dimintakan untuk bisa aktif di berbagai organisasi. Kalau saya ikut lebih banyak memilih untuk bisa aktif di organisasi profesi saat itu. Himpunan profesi ya, Himko. Betul, khususnya di profesi gizi ya, gizi masyarakat. Sehingga pada saat kuliah pun ya cukup banyak bersentuhan dengan isu-isu gizi yang memang sifatnya keprofesian gitu, saat itu. Dan dilalaknya ketika pekerjaan pertama itu kan berbeda sekali dengan profesi kita yang sekarang ini. Kalau yang saat pekerjaan pertama itu ya jadi pembina di PPSDMS gitu ya, supervisor saat itu. Supervisor itu masih di semester ke-7 saat itu. Belum lulus gitu juga kan. Nah, jadi dari supervisor menyelesaikan itu, dari supervisor berjenjang tuh sampai 3 angkatan gitu. Angkatan ke-7, 8, 9. Sempat di 9, jadi 3 angkatan. Dari level supervisor sudah saya rasakan, masuk jenjang koordinator regional saat itu namanya, baru sampai level di manajer regional gitu. Terakhir di 2018 akhir saya resign dari PPSDMS, Rumah Kepemimpinan. Ya mohon izin kepada Pak Bahtiar saat itu ya, karena sudah merasa level saya sudah menyelesaikan nih perjalanan kalau karirnya itu di NGO gitu ya, menyelesaikan pengabdian juga kan, karena merasa ada apa istilahnya harus ngasih give back ke institusi yang membesarkan saya gitu. Jadi 6 tahun itu luar biasa gitu kan, ditambah 2 tahun di PPSDMS atau Rumah Kepemimpinan saat itu jadi godokan yang luar biasa gitu. Mungkin salah satu bentuk bukti kecintaan saya pada institusi kita tuh saat itu. Bagaimana Rumah Kepemimpinan bisa mendidik saya hingga hari ini gitu. Dan 2000 di situ kan 2018 ya, pergantian tahun masuk 2019, saya lompat dari NGO masuk ke profesional gitu. Memang private sector ya. Ya, private sector. Saat di Rumah Kepemimpinan memang kita dididik juga untuk bisa bekerja di dunia NGO secara profesional. Saat itu juga udah ngalir juga sampai sempat tergabung di Nama Foundation saat itu. Nama Foundation ini base-nya di Malaysia, tapi fundingnya itu dari Timur Tengah gitu. Jadi saat itu kita ikut Nama Foundation juga di Indonesia, namanya ada NICE Indonesia gitu, perkumpulan profesional di NGO untuk bisa mengasih bagaimana pembinaan pengelolaan NGO sektor ketiga di Indonesia. Nah, di situ juga secara profesional bertahap gitu ya, hingga lompat ke bisnis saat itu. Di 2019 saya bergabung dengan teman-teman di Property gitu. Kemudian saat itu juga Bang Diki tahu ceritanya gitu ya, dengan Bang Lingga dan kawan-kawan di Property masuk, itu jadi dunia baru buat saya gitu kan. Bagaimana memang benar-benar real mengerjakan bagaimana sih berbisnis itu, apalagi saat itu bisnisnya yang padat karya juga gitu. Bisnisnya itu property investment gitu. Jadi kita awali dengan pembentukan startup gitu ya, Bang Lingga idenya, motornya dari mereka, saya masuk di bagian SDM-nya saat itu, di bagian SDM dan juga di marketing. Ya karena sifatnya startup fintech lagi gitu ya, financial technology, saya harus banyak belajar banyak bagaimana fondasi bisnis, bagaimana membangun tim, bagaimana kita juga sampai belajar teknis negosiasi dengan investor, juga klien-klien kita. Nah, saat itu memang itu luar biasa dinamisnya. 2019 ke 2020 saya masih tapi karena saat itu sudah pandemi dan juga, nah ini yang jadi saya gitu ya, titik baliknya itu balik lagi ke gizinya itu di situ di tahun 2020 ketika pandemi kan, itu luar biasa.
memang saya juga ada kekhawatiran untuk keluarga yang saya tinggalkan di kota Sidimpuan gitu ya. 10 tahun nggak balik-balik gitu kan. Jarang pulang. Apa istilahnya? Iya, di 2020 itu kan pandemi itu lagi tinggi-tingginya itu. Iya, Iya, betul, Bang. betul. Orang tua juga saat itu sudah khawatir gitu kan. Jadi diskusi-diskusi ya akhirnya memutuskan untuk balik gitu kan. Sampai hari ini masih di Kota Padang Sidimpuan. Jadi Alhamdulillah. jadi ini qadarullahnya itu seperti apa, ada panggilan ke daerah untuk menyelesaikan beberapa masalah di daerah termasuk isu stunting ini gitu kan. Iya, Jadi betul. ketika kembali di 2020 pandemi juga saat itu kan kita merasa pekerjaan juga saat itu kan itu kosong banget itu Bang Diki dan Bang Rizal gitu ya. Iya, Saat betul. itu kan saya nggak punya pekerjaan apa-apa tuh dari yang bermodal ini aja pesangon dari properti gitu kan. Memang ada diberikan ke saya, ya udah bagaimana berjuang di daerah gitu ya. Balik ke daerah membangun modal sosial kembali. Sebenarnya ada misi personal juga karena udah 10 tahun meninggalkan daerah itu, kembali ke daerah itu challenge sekali gitu. Kita nggak kenal lagi Bukan hal yang mudah teman-teman ya. kita di daerah. Iya, betul. Sudah nggak di daerah lagi. Betul. Apalagi kondisinya pandemi gitu ya. Iya, Pandemi betul. gitu ya. Saat itu saya ngikutin programnya Pak Sandiaga Uno juga gitu yang Kemenparekraf saat itu ya untuk sertifikasi CHSE namanya. Saat itu untuk standar pelayanan kepada usaha-usaha yang sifatnya dikunjungi banyak orang. Iya. Lakukan sertifikasi di sana saat pandemi gitu ya. Saat pandemi auditor bolak-balik ke Kota Padang Sidimpuan ke Medan gitu. Jadi beberapa titik kita ikut proyeknya sertifikasi untuk bisa keamanan pelanggan. Karena saat itu kan banyak bisnis itu drop gitu ya. Khususnya bisnis restoran, hotel gitu kan, akupansinya itu turun gitu. Jadi salah satu stimulasi dari pemerintah saat itu ya membuat sertifikasi agar orang bisa merasa safety ketika masuk gitu, walaupun memang pandemi. Gitu. Saat itu saya tergabung di situ 2021, 2020 akhir sampai dengan awal 2021. Nah di 2021 di sini nih titik baliknya, balik lagi ke linear lagi dengan background akademis ya. Betul. Balik di 2021 itu kebetulan saat itu dilakukan riset SSGI, Studi Status Gizi Indonesia. Studi Status Gizi Indonesia ini yang mengukur bagaimana angka stunting di tingkat kabupaten kota saat itu, seluruh Indonesia. 514 kabupaten kota. Nah, 514 ya. Kabupaten kota seluruh Indonesia. Challenge-nya adalah saat itu saya berpikir ini pertaruhan nyawa gitu. Bayangkan di 2021 itu pandemi belum selesai gitu. Dan itu masih merah di semua wilayah gitu. Termasuk di Sumatera Utara. Dilalahnya saya kebagian itu daerahnya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Gitu. Kepri. Dari Kota Padang Sidimpuan harus berangkat ke mengawal riset ini ke Kabupaten Bintan. Saat itu itu kan Kepri ini di Batam ya. Batam saat itu menghitam katanya. Menghitam itu udah level yang sangat kasus COVID-nya itu paling banyak gitu. Bintan juga salah satu masuk di wilayah yang merah gitu. Saat itu di situ dilakukan riset yang harus turun ke masyarakat, ke rumah-rumah, ketuk pintu door to door. Nah itu pertaruhan sekali dan memang dari Kemenkes saat itu minta ada komitmen gitu ya. Ketika mau mendaftar jadi periset di sana itu harus tergabung sebagai penanggung jawab teknisnya itu. Wah ini luar biasa. Saya sampai harus mempertimbangkan bagaimana keselamatan diri saya selama melakukan riset itu. Tapi itu demi bangsa dan negara, cuy. Ya bahasanya gitu ya.
Hati-hati di ini ini ah, di stop Sujiwo Tejo, hati-hati demi bangsa dan negara. itu dia. Jadi terbangkil, oh daerah ini ya ini hidup dan mati nih gitu ya. Saya merasanya di situ saat itu Ya. 12, bayangkan bisa sampai 8 sampai 12 kali apa colok hidung saat itu. Colok Apa hidung. istilahnya dulu? Eh, Rapid test tes ya, apa COVID ya. ya, Swab Swab. swab Uh, test. swab test. Saya ingat betul 10 kali dilakukan tes itu. Waduh, itu udah luar biasa. Kerasa udah ini udah sangat apa namanya, pengorbanan luar biasa untuk bisa mendapatkan hasil riset itu agar bisa melihat bagaimana tingkat prevalensi stunting di kabupaten kota saat itu. Karena dari 2009 tahun 2019 sampai ke 2021 itu belum dilakukan lagi pengukurannya, sehingga Kemenkes saat itu memutuskan untuk bisa harus dilakukan nih gitu. Kalau namanya bagaimana gambaran kondisi stunting di Indonesia saat ini. Karena dulu itu angka stunting Indonesia itu paling tinggi di Asia Tenggara gitu. No. Jadi was-was gitu kan. Kalau nggak di riset itu, nggak dilihat prevalensinya, di Bappenas juga kan perlu ada pengambilan kebijakan bidang kesehatan. Nah, jadi tapi concern ya, sekarang yang diburu-buru itu memang hunting data berarti ya. betul, karena ketersediaan data kita tuh masih terbatas sekali, apalagi di ya skop level kabupaten kota ya. Kalau nasional kan kita bisa ngambil sampel saja, tapi di kabupaten kota itu masih challenge. Nah, itu dari situ SSGI 2021, 2022-nya dilalahnya kan ada kebijakan yang berubah itu ya. Ada peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 itu keluar, Perpres 72. Ini sebelum ke sana nih Pak Uzi, ini ada pertanyaan mendasar sebenarnya ya. Mungkin boleh. Bagi saya termasuk masyarakat umum yang awam terhadap isu ini. Pertanyaan mendasarnya itu, stunting itu apa sih gitu? Stunting itu yang mungkin kita perlu capture ya sebagai masyarakat umum dulu nih gitu. Terus yang kedua, memang sampai saat ini itu sekrusial apa problemnya gitu. Mungkin itu bisa dideskripsikan dulu. Berikutnya saya kira nanti Rizal yang banyak bertanya untuk menindaklanjutinya. Paling dari saya sih yang curious, penasarannya 2 poin itu dulu sebenarnya. Ya, jadi memang kita ini Indonesia termasuk yang terlambat ya secara global itu untuk bisa masuk pada isu investasi SDM sejak kelahiran bayi gitu. Kalau di negara-negara maju itu sudah dua dekade terakhir itu sudah memulai gitu kan. Indonesia baru mulai itu dilalahnya pada saat saya mengambil studi tentang gizi nih di 2011 gitu ya. 2011 itu ada komitmen global yang namanya Scaling Up Nutrition. Scaling Up Nutrition Indonesia baru bergabung di 2011 itu. Padahal di 1 dekade sebelum itu sudah banyak forum-forum global yang untuk membahas bagaimana masalah isu gizi, khususnya stunting misalnya gitu. Karena isu yang paling mendasar itu sebenarnya sejak dari sebelum kelahiran bayi gitu. Bagaimana investasi kesehatan dilakukan untuk baiknya SDM. Nah, pertanyaan Bang Diki tadi tentang stunting ya. Stunting ini banyak disalah persepsikan oleh masyarakat kita, apalagi yang awam ya. Ada yang bilang penyakit, bahkan menular gitu ya. Ada yang bilang itu namanya ya nggak ada gitu kan. Ya mana nggak, masa tinggi badan menjadi indikator untuk kecerdasan gitu misalnya. Nah, secara ilmu, secara ini kan kita sekarang ini pendekatannya di Indonesia mengikuti Perpres 72 itu setelah dikeluarkan di tahun 2021.
dulu Indonesia bergabungnya baru di 2011, bayangkan Hmm. 1 dekade gitu ya, baru ada peraturannya. Orang-orang sudah memulai lebih awal gitu kan investasi untuk SDM, khususnya ketika janin itu dibentuk dalam rahim seorang ibu gitu. Jadi Indonesia ya walaupun telat, kita sudah berbangga hati sampai ada perpresnya, peraturan presiden nomor 72 itu tentang percepatan penurunan stunting, karena masalahnya serius gitu ya. Ini memang kalau kita Koneksinya Bang Fauzi agak ini keputus-putus. Betul ya Rizal ya? Iya Bang, ini juga saya tiba-tiba hilang. Iya betul. Kita tunggu dulu. Iya, terlempar keluar Bang Fauzinya. Nggak apa-apa. Nanti Rizal dilanjut aja, agak pendalaman, no problem. Kalau saya ngasih prolog supaya ini aja mendudukan masalahnya lebih clear gitu. Kebetulan temanya stunting, saya juga punya ketertarikan Hmm. dengan Urgent sebenarnya berkaitan tema ini. dengan apa namanya itu, isu pertumbuhan anak ya, yang kayaknya memang agak merah raportnya ini Indonesia. Nah ini udah tergabung lagi Mas Fauzi. Silakan bisa sorry join nih. lagi nih. Waduh, ini Putus ya, salah Mas ya? satu kendala di daerah ini. Ternyata apa ibu kota Halo. terangnya belum sama ya. Posisi di mana Bang sekarang? Padang Sidimpuan. Halo. Halo, masuk. Masuk. Nah, pemerataan internet agak kurang juga ini. Halo, cek. Masya Allah. Halo. Ya, masuk Bang. Digait sama Rizal dulu ya. Bentar. Halo Bang Fauzi. Cek. Halo. Ya, Ya, masuk. sorry ini salah satu kendala kita ini, salah satu yang harus jadi tantangan nih. Ini posisi di mana Bang? Di Kota Padang Sidimpuan saat ini. Oh, Ya. Jadi ini masih di Kota Padang Sidimpuan. di kotanya kah? Ya, betul. Dan salah satu ya kita ini salah satu keterbatasan nih di daerah itu Iya. kan masih bagaimana koneksi internet, gap teknologi itu masih tantangan gitu buat kita Iya. ke depan. Kadang di kota juga Bang. Betul. Masih. Sorry ini tadi. Boleh saya lanjutkan yang tadi ya? Silakan Bang, silakan. Jadi stunting ini kan kalau kita mengikuti definisi dari Perpres 72 itu, karena seluruh Indonesia sekarang itu berdasarkan Perpres 72 itu tahun 2021, bagaimana definisi, bagaimana penanganannya, dan juga bagaimana kita bergerak sampai di tingkat desa kelurahan itu berdasarkan Perpres 72 itu sebagai dasarnya gitu. Dan juga ada yang namanya peraturan Badan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia. Jadi semuanya merujuk ke situ. Jadi kalau stunting itu kondisi gagal tumbuh pada balita kita yang disebabkan karena kurang gizi kronis dan infeksi yang berulang. Karena kurang gizi kronis dan infeksi berulang ini berdampak kepada tinggi badan anak itu kurang dari yang semestinya. Jadi tinggi badannya tidak sesuai umurnya. Nah, itu ukurannya siapa yang menentukan? Ukurannya kalau di Indonesia itu ditentukan oleh kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu Kemenkes. Gitu. Nah, kalau orang Kemenkes, orang Nakes tahu tuh, tenaga kesehatan tahu standar anak stunting itu tinggi badan menurut umurnya itu harus di luar dari -2 dan -3 standar deviasi. Nah, ini kan kalau penjelasan seperti ini dijelaskan ke masyarakat awam, nggak bakalan Ada
Ya, rada sulit ya Bang ya. Iya, jadi akhirnya kan pemerintah melakukan QA, komunikasi informasi dan edukasi itu dengan membilang ya anak kerdil, ya ya kerdil gitu. Istilahnya stunting itu ya kerdil gitu. Oke Tinggi Bang, gitu. ya. Untuk memudahkan. Kalau saya juga lumayan tertarik sih Bang dengan tema stunting ini karena Ya. ya kebetulan memang tinggi badan saya itu kan bukan di atas rata-rata ya. Oh, Jadi kadang di atas rata-rata. Di ya atas atau di bawah? di bawah. Oh, di bawah. Keresahannya dari situ gitu. Apa orang tua Ya. saya dulu gimana? Tapi kayaknya sih enggak ya. Iya, iya. Nah, pokoknya dari keresahan itu terus akhirnya muncullah ketertarikan juga tentang isu stunting karena isu stunting sendiri katanya juga punya pengaruh terhadap perkembangan otak ya, selain juga dari tinggi badan, tapi Betul. berpengaruh terhadap perkembangan otak. Nah, perkembangan otak anak ini kan juga kalau dari awalnya udah kurang kan berpengaruh juga ke masa depannya gitu. Ketika dia dewasa kan. Ini menjadi apa namanya? Pertimbangannya di kualitas SDM juga tentunya. Jadi efek dominonya itu sangat-sangat panjang gitu ya, Bang, gitu. Dan sumber permasalahan dari stunting ini juga kompleks. Nah, pertanyaan saya tuh kan Bang Fauzi di lapangan nih Bang. Iya. Saya ngerasa saya juga waktu itu pernah KKN. Sekarang masih kuliah, jadi waktu KKN itu waktu di Posyandu juga ada penyuluhan stunting dan lain-lain oleh Posyandu, kader-kadernya ke masyarakat gitu. Dan itu di Jawa ya. Saya kebetulan di Solo, di Boyolali. Nah, saya rasa kalau di Kalimantan sendiri belum ada nih sedalam ini dan segencar ini gitu. Saya yakin juga ibu-ibu di sana masih banyak yang nggak begitu paham tentang stunting gitu. Betul. Nah, kalau menurut pengalaman Abang sendiri di Sumatera Utara itu bagaimana pemahaman masyarakatnya, Bang? Terutama di Kota Padang Sibuan itu. Ya, jadi saya mulai dari yang tadi ya, karena disinggung oleh Bang Rizal tadi. Apa dampak dari stunting ini untuk kualitas SDM jangka panjang gitu kan? Karena memang stunting ini kan kita melihatnya itu sekarang ini jauh lebih definisinya jauh lebih komprehensif gitu. Kalau dulu-dulu hanya dibilang tinggi badan per umur, pendek, di bawah normal, itulah stunting gitu. Tapi kita ngelihat lagi lebih komprehensif sejak adanya Perpres 72 ini. Di Perpres 72 itu disampaikan tinggi badan per umur ini hanya indikasi awal gitu. Untuk kita mempermudah mendeteksi ini anak beresiko stunting atau tidak gitu. Nah, tapi kalau sudah kita dapat ternyata dia tinggi badannya kurang dari umurnya, itu akan ada pemeriksaan kesehatan selanjutnya gitu. Jadi tidak segampang kita bawa meteran, ngukur anak, terus bilang anak itu stunting gitu. Pendek stunting gitu. Pendek stunting gitu. Yang pendek belum tentu stunting gitu ya. Nah, kayak saya misalnya, kan diprediksinya anak-anak stunting ini tuh tidak akan bisa bersaing, berkompetisi. Bahkan pendidikan banyak riset anak stunting ketika dia masuk ke jenjang pendidikan nggak menyelesaikan tuh. Ya paling banter SMA udah kuat. Udah give up, nggak kuat. Gitu. Jadi kalau kita nih kayak saya Rizaldi ya anggap aja kayak Habibie gitu ya. Habibie pendek tuh. BJ Habibie, Pak BJ Habibie pendek benar. Tapi itu bukan. Jadi ada definisi pendek itu belum tentu stunting. Tapi stunting itu sudah pasti pendek gitu. Jadi apa namanya dari bahasa-bahasa sederhana ini ya harapannya kita memang bisa mengedukasi masyarakat. Tantangannya memang di edukasi itu sangat-sangat literasi masyarakat itu sangat kurang sekali. Bagaimana kita menentukan stunting ini kan sebenarnya faktor yang pertama kali yang dideteksi adalah ketika masa persiapan kehamilannya. Banyak masyarakat kita hari ini ketika pernikahan misalnya terjadi ya makanya BKKBN jadi diunjuk oleh Pak Presiden kan, karena keluarganya harus berencana gitu ya atas kehamilan seseorang gitu, atas adanya apa namanya generasi baru yang akan lahir dari satu keluarga. Masyarakat kita banyak yang tidak terencana gitu. Alhasil apa? Karena tidak terencana banyak anak stunting. Jadi Pak Presiden ingin keluarga-keluarga Indonesia itu keluarga yang berkualitas dan bebas stunting gitu. Dan dilalahnya kan ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat banyak yang tidak tahu bagaimana mempersiapkan kehamilan itu dengan baik gitu.
yang suaminya harus dipersiapkan juga, bukan istrinya saja gitu, bukan dari segi perempuannya saja, tapi suaminya juga harus dipersiapkan. Nah, kebetulan dia kepala BKKBN hari ini kan seorang itu ya spesialis Dokter kandungan. dokter kandungan gitu. Hmm. Tahu betul Iya. bagaimana kualitas sperma itu seperti apa, harus dibuahi oleh ovum yang siap, rahim yang siap itu seperti apa gitu. Jadi mulai dari situ sebenarnya sehingga ada pendekatan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting itu mulai dari calon pengantinnya. Dulu hanya anak balita saja yang dilihat, sekarang sudah dari hulu, dari Dari calon ibunya. pengantin, ya dari calon ibu dan ayahnya, Ya. gitu ya. Sekarang kalau kita terpapar rokok aja itu sudah beresiko, masuk kategori beresiko stunting. Ada calon pengantin yang merokok misalnya, itu sudah merah tuh, ada di aplikasi BKKBN namanya elektronik siap nikah siap hamil gitu ya. Kalau misalnya terdeteksi dia merokok gitu ya dalam screening aplikasi itu, dia akan beresiko stunting. Keterangannya ada surat siap nikahnya gitu ada sekarang ini. Tapi memang kendalanya di masyarakat kita itu belum terimplementasi dengan baik gitu. Karena ini kebijakan baru 2021 kemarin gitu, baru masuk jalan 2 tahun gitu ya. Ini masuk tahun yang ketiga sebenarnya, 2021, 2022, 2023. Tapi ini masih terus kendala. Memang edukasi masyarakat ini jangka panjang. Meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat tentang stunting ini memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi untuk mengubah perilaku gitu. Katakanlah perilaku bagaimana keluarga-keluarga ini merencanakan gitu. Bukan ya nilainya kan by accident gitu kan. Bukan, tapi memang tertata gitu. Bagaimana kita mempersiapkan kesepakatan antara suami dan istri, bagaimana kondisinya dicek dulu, jangan sampai kita melahirkan karena kita beresiko, kemungkinan besar anaknya juga bisa beresiko ketika melahirkan gitu kan. Ketika dilahirkan gitu. Tapi bacaan data di BPS itu memang terkait isu stunting ini naik terus ya kasusnya, apa gimana? Kalau sejauh ini kalau kita lihat kan dengan adanya riset nasional seperti studi status gizi Indonesia ini yang terakhir dilakukan di 2022 ya. Trennya menurun. Dan juga sekarang kan secara nasional sudah bergerak masif ya melalui tim, ada yang namanya di daerah itu tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan lintas sektoral gitu ya. Secara teknis aksinya itu sosialisasi atau lebih kepada ada semacam bantuan logistik juga atau gimana biasanya itu yang masif itu? Jadi secara masif sesuai dengan strategi nasionalnya itu kan ada 2 ya intervensinya. Yang pertama intervensi spesifik itu langsung ke sasaran-sasaran prioritasnya. Dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balitanya itu dapat intervensi secara spesifik. Ada yang diberikan tablet tambah darah gitu ya. Untuk remaja putri, ibu hamil gitu ya. Ada yang diberikan paket PMT, pemberian makanan tambahan, baik ibu hamil yang beresiko, itu ada istilahnya kan kalau ibu hamil itu ada yang risky gitu. Risiko tinggi dengan kurang energi kronik, diukur lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 itu beresiko kehamilan gitu. Sehingga diberikan makanan tambahan gitu ya. PMT dan di baduta balita sekarang juga kan gencar itu dengan kampanye konsumsi protein hewani, protein tinggi hewani gitu ya. Sekarang juga PMT di Posyandu bertahap berubah, tidak hanya biskuit yang ultra proses, tapi diharapkan Presiden sudah instruksi tuh untuk mengubah ininya ke pangan lokal, base food. Jadi kan food based approach-nya udah mulai gitu kan, berdasarkan kearifan lokal gitu ya. Protein-protein di wilayah itu apa yang menjadi yang bisa dikonsumsi masyarakat itu. Real food ya Bang ya.
Ya, jangan yang Ya. ultra proses. Iya. Gitu kan. Hmm. Karena Oke. secara riset Kemenkes kemarin di 30 provinsi ya, itu juga sudah mendapatkan hasil yang optimal gitu ketika memanfaatkan protein hewani, semisal telur. Kenapa kampanye nasionalnya telur gitu ya? One egg, one day gitu. One egg, one day, one family gitu. Di satu keluarga, satu hari, satu telur. Karena protein telur ini dianggap efektif, bioavailability-nya daya serap proteinnya paling cepat gitu dan murah dijangkau oleh masyarakat kita. Dan juga ini salah satu strategi nasional untuk peningkatan konsumsi protein. Ya. Karena di Indonesia secara jangankan se-ASEAN gitu ya. Di Indonesia aja tuh orang-orang itu konsumsi proteinnya rendah sekali gitu. Ya. Dan jadi ini jadi strategi Badan Pangan Nasional juga untuk bisa meningkatkan konsumsi hewani gitu. Khususnya di telur. Kenapa telur? Karena paling murah, ekonomis gitu. Tapi nilai gizinya tinggi. Gitu. Kalau Jadi, kata Ada Ray itu under appreciate terhadap protein gitu Bang. ya betul. Kita tuh makan under appreciate. Bayangkan gitu kan, orang tua di satu keluarga itu lebih memilih untuk mengkonsumsi satu batang rokok daripada satu telur, butir telur. Gitu. Yang penting nasinya banyak. Orang Indonesia kan gitu ya Bang. Ya, istilahnya gini, berkaitan ke stunting ini kan orang tuanya jadi yang utama gitu kan. Masa sih untuk konsumsi rokok saja itu bisa gitu ya. Betul. Masa untuk memberikan satu telur ke anak balitanya saja nggak bisa gitu. Nah itu, jadi ini yang itu challenge habit masalahnya, tantangan habit. Nah di sini Bang Diki, pola konsumsi pangan kita itu di tingkat keluarga itu masih challenge sekali dari tahun ke tahun. Profesor kita di IPB itu melakukan pendidikan gizi, edukasi gizi. Itu Prof. Torbangun suka terlibat nggak? Ya, kalau beliau di Lalitbang ya, Lalitbang BKKBN. Itu dosen favorit saya itu, Profesor Torbangun. Ya itu kan sampai lupa nama aslinya siapa. Ya. Oh itu bukan nama asli. Rizal. Bukan. Rizal Damanik. Rizal Damanik. Ya. Jadi kita sangat ini sekali upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu justru di 5 tahun belakangan ini lebih serius, Bang Diki. Dan ini kalau seperti saya yang background gizi itu, bangga sekali. Kalau dibilang projo deh gitu ya. Program Jokowi. Karena program Jokowi. Hanya ini baru saya temukan dari sekian banyak periodisasi kepresidenan gitu ya misalnya, baru Pak Jokowi ini yang seserius ini gitu. Dulu kan isu kesehatan masih global ya di zamannya betul. Pak SBY misalnya, menuju Indonesia sehat gitu aja gitu. Sehat, iya betul. Tidak ada isu spesifik ya. Nah gitu. Jadi kenapa disorotnya ke stunting? Karena stunting ini dasar sekali gitu kan. Bagi orang gizi itu ini ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah 1000 hari pertama kehidupan ini 2 tahunnya anak kita dari masanya janin gitu ya. Ketika dideteksi dari test pack-nya sudah terdeteksi ada kehamilan, dari situ harus serius mengawalnya gitu sampai 1000 pertama kehidupannya gitu ya. 9 bulan yang pertama itu yang paling utama, paling prioritas. Karena disinilah cikal bakal anak itu bisa dideteksi kemungkinan stunting atau tidak gitu. Kalau misalnya ibunya kurang konsumsi makanan atau gizi yang baik, kemungkinan akan melahirkan anak yang berat badan lahirnya rendah. Gitu. Kurang dari 2,5 kg. Kalau anak itu lahir 2,5 kg gitu ya. Wah itu harus serius, orang tuanya itu luar biasa, harus investasi di anaknya gitu kan. Karena masalahnya ada organ-organ yang tidak terbentuk sempurna di masa kehamilan gitu. Sehingga ada terjadi kondisi gagal tumbuh. Nah ini di sini stunting itu sebenarnya gitu. Tapi di sini di periodisasi kehamilan 1000 HPK ini sampai 2 tahunnya anak itu masih zona hijau, zona yang masih kita bisa memperbaiki.
Tapi kalau Oh, kalau lewat dari apa namanya 2 tahun. 5 tahun lah katakanlah. Sekarang ini kan kalau 2 tahun ini memang sifatnya irreversible. Di situ pembentukan 80% sel-sel otak dan juga organ-organ tubuh. Gitu. Nah, ketika ada masalah di 1000 HPK ini di 2 tahun pertama kehidupan anaknya, ini yang akan sulit kita untuk memperbaiki, sehingga nanti bisa memang diperbaiki, tapi butuh investasi yang jauh lebih besar. Gitu. Sehingga konsentrasinya adalah bagaimana disiapkan calon pengantinnya yang sehat, subur, bagus, gitu kan, alat reproduksinya sehat, kualitas apa namanya cikal bakal anaknya itu juga baik. Ini yang kita harapkan, sehingga nanti anak-anak yang lahir di Indonesia itu zero stunting. Gitu. Nah, makanya BKKBN sekarang ini tuh secara nasional mengawal itu, pengasuhan 1000 HPK, gitu kan, penyuluhan bagaimana mempersiapkan kehamilan, jenjang pernikahan, gitu, dan juga secara multisektoral, tidak hanya BKKBN dilibatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di luar yang spesifik tadi. Nah, tadi kan kalau Bang Diki bilang ada apa saja gitu ya programnya. Yang pertama yang spesifik, yang langsung ke prioritas sasarannya. Yang kedua ada yang sifatnya yang tidak langsung, itu spesifik. Yang spesifik ini lebih kepada penyiapan lingkungan, air, sanitasi, gitu kan, dan juga bagaimana apa namanya memperbaiki lingkungannya. Karena dari segi kesehatan lingkungan ini berpengaruh untuk kualitas dari satu keluarga itu. Nah, itu yang Terakhir kalau dari saya ini terkait Perpres 72 ya tahun 2021, percepatan penurunan stunting ini targetnya itu punya target spesifik apa gitu dan berapa tahun gitu. Itu yang mungkin kita harus kejar bersama-sama kan, tidak bisa mengandalkan pemerintah, harus berkolaborasi, didukung oleh banyak elemen. Betul. Kalau kata Bu Mega harus 0, Bang. Ada tuh saya Harus nonton apa? videonya. Harus Kalau nol. kata Harus Bu Megawati harus 0. Iya. Betul. Gimana Betul. tuh? Kan zamannya Pak Jokowi ini kan stunting menurun. Beliau nggak suka, jangan turun, Oh. harus 0. Ada tuh gitu. videonya. Benar. Jadi gini, saya harus sampaikan ini juga. Indonesia salah satu negara yang saat ini itu punya komitmen yang luar biasa untuk percepatan penurunan stunting secara global. Indonesia itu sudah menandatangani ada yang namanya World Health Assembly. Ini di tingkat global di PBB gitu ditandatangani bahwa Indonesia bertekad untuk menuju zero stunting di 2030. 2030. Jadi 0% prevalensi stuntingnya. Di 2024 itu sudah masuk dokumen RPJMN gitu kan, 14%. Nah, ini yang dikejar dari 2018 kemarin ke 2000 katakanlah pada saat pembuatan RPJMN yang terakhir itu sampai 2024 ini harapannya 14%. Mau nggak punya nilai tawar lagi, Indonesia harus bisa 14% untuk bisa mencapai angka di 0 di tahun 2030. Itu komitmen globalnya, Bang Dika. Jadi ini makanya saya bilang salut dengan kepemimpinan presiden yang sekarang ini, karena punya komitmen yang serius untuk investasi SDM. Jadi kalau bagi saya yang background gizi, wah ini harus didukung. Iya, betul. Dan multisektoral, pendekatannya juga sudah multisektoral, semua pihak. Pakai sampai ke elemen grassroots masyarakat kita, tokoh adat, tokoh agama harus terlibat. Tidak hanya di pemerintahan mungkin oke, kita siapkan regulasi di pemerintahan. Private sector masuk dengan apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Masuk dengan banyak program, misalnya CSR diarahkan ke untuk menangani ini. Betul. Tapi saya penasaran ya, prevalensi itu untuk stunting variabelnya apa aja yang diukur itu biasanya? Jadi memang kalau untuk pengukurannya itu kita langsung dari riset SSGI itu lebih kepada nilai antropometri, pengukuran antropometri. Antropometri ini pengukuran fisik ke anak-anaknya. Oh, fisik. Ya, betul. Jadi ketika nanti kita mendapatkan katakanlah Indonesia sekarang ini
21,6% angka prevalensi stuntingnya. Artinya kalau ada 100 anak Indonesia itu ada sekitar 22 anak. 26. Oh, 22. Karena 21,6 ya. Kita genapkan saja gitu. 22 anak itu sudah dipastikan Kedengarannya 26, 21,6 ya. 21,6 gitu ya. Jadi ketika ada 10 anak, 2-nya stunting, kan ini masalah gitu. Di beberapa daerah seperti NTT apa itu jauh lebih besar lagi gitu. Daerah timur mungkin relatif tinggi ya angkanya betul, mungkin ya. Betul. Oh. Relatif tinggi karena memang satu topografi daerah, yang kedua bagaimana masalah apa namanya intervensi spesifik yang tadi disampaikan, ada rumah tidak layak huni yang lebih ke faktor lingkungan ya, sanitasi, apa namanya akses air bersih gitu. Itu di wilayah timur masih kesulitan kita, khususnya di daerah NTT, Papua gitu, dan sebagian di wilayah tengah gitu. Nah, wilayah barat jauh lebih diuntungkan gitu kan, karena ya aksesnya sudah dekat dengan ibu kota, bisa dengan baik masalahnya bisa terurai gitu ya. Dan kita memang fokusnya saat ini di angka prevalensi 21,6% ini kita melibatkan secara pentahelix, makanya ada peraturan yang turunan dari Perpres 72 itu, ada peraturan yang diturunkan oleh BKKBN yang membahas rencana aksi nasional itu sampai di tingkat apa namanya desa kelurahan gitu. Jadi sekarang kalau kita mau melakukan intervensi, kita sudah tahu keluarga mana, anak siapa gitu ya, by name, by address, sudah terpantau data-datanya gitu. BKKBN punya itu kekuatan yang luar biasa saya kira. Jadi memang sekarang pendekatannya kan bagaimana mendapatkan data presisi di tingkat desa kelurahan. Kalau di IPB kan sekarang itu sedang gencar juga itu Pak Sofian Saf ya, desa presisi, karena harus berdasarkan data-data untuk bisa melakukan pembangunan, mengakselerasi pembangunan di khususnya di tingkat desa kelurahan gitu. Karena kan kalau Bang Diki ini kan kita ngikutin perkembangan sekarang itu sudah bergeser gitu ya. Pengungkit pembangunan itu sekarang bukan di perkotaan lagi, tapi di desa-desa. Makanya saya jadi optimis juga. Kenapa saya pulang kampung? Pulang kampung. Oh, berarti arah pembangunan kita ke depan sudah bukan lagi di kota gitu, tapi di desa-desa gitu. Betul Bang, betul. Zal, ada lagi Zal? Ini menarik ini diskusi kita ini. Saya jadi banyak hal yang didapat juga dari Fauzi. Kalau dari apa namanya? Optimisme Mas Fauzi ya tadi terkait program pemerintah yang sangat mendukung apa namanya penyelenggaraan pengurangan stunting. Berarti karena kita kebijakan publik juga ya Mas Diki, dan ini tahun politik. Ini pendengar harus bisa ya memperhatikan juga nih ke depan, harus bisa memilih calon-calon yang membawa ide-ide Pak Jokowi ini gitu terkait pengurangan stunting gitu, atau melanjutkan pengurangan stunting gitu ya Mas Fauzi ya, karena ya ini sangat penting dan sudah berjalan yang seperti itu dan harus diteruskan gitu. Jadi calon-calon ini siapa nih gitu. Jadi saya kira memang untuk ke depan gitu ya, kita harus lebih bijak memilih mana yang pemimpin yang memang memahami dengan baik masalah bangsa, apalagi masalah SDM seperti ini kan. Misalnya di isu stunting ini, saya kira di setiap sesi tempo hari, kalau kita ikuti jenjang ke pemilu, pilkada, apa sampai presiden, isu stunting selalu diangkat. Dan saya lihat proporsi kepemimpinan sekarang itu, khususnya di kepemimpinan, kalau istilah kami di gizi ya, kepemimpinan gizi gitu ya. Harus ada nutrition leadership-nya gitu ya, dari seorang kandidat itu. Kalau nggak paham itu, wah ini kalau sekarang ini udah parah gitu kan. Jadi saya kira anak-anak milenial, Gen Z itu harus lebih bijak melihat bagaimana visi kepemimpinan seseorang itu, khususnya di masalah investasi SDM. Jadi apalagi tahun-tahun politik ini ya, saya kira ini menjadi yang isu strategis. Siapa yang bisa melanjutkan dengan baik gitu kan komitmen Indonesia untuk mencapai 0 pada tahun 2030. Itu global loh. Desain oleh Jokowi gitu ya. Pak Jokowi selaku kepala negara itu
menandatangani komitmen global itu Ya. 2030 nol gitu. Oke, Zal, lanjut. Oke, kalau dari aku sih mungkin itu aja sih. Yang penting ya tadi ini udah berjalan gitu ya, Bang ya. Iya, betul. Kesadaran masyarakat ya dari kita, dari pemerintah juga mulai diusahakan untuk menyadarkan terkait akan pentingnya pemenuhan gizi terhadap diri kita ya. Karena yang seperti Mas Fauzi bilang tadi ya, Bang Fauzi bilang tadi, ternyata ya hulunya itu dari kita sebagai calon orang tua gitu. Berarti kan kita semua di sini yang mau menikah atau yang masih jomblo gitu ya, mau punya anak ya kan harus dipersiapkan dulu nih asupan gizi kita tuh udah sebaik apa gitu, calon ayah, calon ibu, karena itu juga akan ngaruh ke calon anaknya gitu. Dan nanti pemberian gizi terhadap anaknya juga bakal harus baik kayak gitu. Betul. Saya tambahkan sedikit Bang Diki. Berkenaan stunting ini kan sebenarnya yang kita khawatirkan memang ketika investasi di SDM ini, kan kita di 2 tahun pertama kehidupan seorang anak itu investasinya harus luar biasa. Kenapa? Yang kita khawatirkan adalah kehidupan setelah 2 tahun ini. Gitu. Kalau perkembangannya setelah 2 tahun ini, dia dengan katakanlah tadi ada gagal tumbuhnya, dia stunting gitu ya, kondisinya gagal tumbuh, dia akan beresiko banyak dari segi kesehatan akan lebih beresiko untuk terkena penyakit degeneratif gitu ya. Karena masalah ginjalnya, masalah jantung, masalah organ-organ tubuh yang lain itu bisa kena gitu, sehingga usia harapan hidup pun kemungkinan akan kena juga gitu kan. Iya, betul, yang harusnya katakanlah saat ini Indonesia sudah sampai angka 70 tahun lebih gitu ya. Itu di bawah itu bisa jadi kemunduran gitu. Apalagi kemarin pada saat Bappenas menetapkan sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya untuk penyusunan RPJMN sampai 2029. 2024 2029 gitu ya. Nah, di situ juga disampaikan usia harapan hidup orang Indonesia itu harus bisa mencapai 73 tahun gitu. 73 tahun itu angka yang panjang. Tapi angka yang panjang ini harus kita persiapkan dengan investasi SDM di 1000 hari pertama kehidupan anak gitu. Agar dia terbebas stunting dan masa depannya kita nggak khawatir. Dia bisa berkompetisi gitu. Dengan masyarakat global gitu. Nah, kalau kita jangan bersedih Bang Rizal gitu. Kalau pendek gitu kan. Artinya kita terbebas tuh. Kalau rata-rata anak stunting itu hanya menyelesaikan studi di bawah S1 ya kita udah masuk S1 misalnya gitu ya. Itu udah terbebas sebenarnya. Udah terpatahkan ya stigma stuntingnya lah ya. Betul. Saya nanya ibu saya, katanya 2 tahun kok ASI saya dikasih, jadi alhamdulillah. Nah itu salah satu bentuk intervensi spesifik itu ya ASI eksklusif. Sekarang ini orang apalagi dengan anak-anak yang sekarang ya, remaja-remaja yang baru menikah, katakanlah ya mamah-mamah muda, papa-papa muda gitu kan, abai dengan ASI eksklusif. Padahal salah satu yang penentu anak itu dengan baik perkembangannya ASI eksklusif 6 bulan, baru diikuti masih tetap ASI sampai 2 tahunnya minimal gitu ya. Kita menyelesaikan 2 tahun anak itu menyelesaikan ASI-nya ditambah MPASI. Nah ini kan nggak semua orang kadang punya kepedulian gitu. Sehingga biasanya tadi problem edukasi juga betul. Background pendidikan orang tua gitu. Dan sekarang itu yang anehnya juga di bagian ini Bang Diki. Sekarang ini kan kalau di masyarakat kita itu kita banyak mendapatkan penolakan ketika anaknya dikategorikan stunting. Karena tadi kalau sudah diukur oleh petugas kesehatan, anaknya stunting. Dilalahnya dari keluarga yang berada gitu. Iya, betul. Keluarga yang mapan. Apa yang salah gitu ya? Yang salah pola asuh gitu. Anak yang sudah dilahirkan dari keluarga yang mapan ini ternyata diasuh oleh orang lain, bukan ibunya. Itu juga faktor yang cukup signifikan juga ya kadang-kadang ya. Betul. Jadi konsumsi makanan anaknya itu nggak diperhatikan, ibunya kadang abai gitu kan. Alhasil anaknya
mendapati kondisi yang gagal tumbuh gitu ya. Mm-mm. Jadi Ya lebih memprioritaskan susu formula Bang dibanding ASI ya Bang. nah itu salah Faktor satu ini juga Rizal, faktor kerja biasanya. Iya. Karir itu lifestyle. kalau tidak di manage itu berdampak juga gitu sama Betul. kehidupan anak. Betul, kayak Bang Diki lah misalnya sudah punya 1 anak, udah umur berapa Bang Diki? Sekarang pas 4 tahun ini masuk 4 sekolah tahun. hari Ya Senin. Allah. Ya, mudah-mudahan generasi kita terbebas lah. Kalau saya bukan belum punya ini, tapi mempersiapkan yang matang. Persiapkan. Jangan lama-lama nih buat siapinnya. Ya, artinya gini, saya ada kesyukuran juga dengan bergabung di satuan tugas Ya. Satgas Percepatan Penurunan Stunting ini, saya tahu betul bagaimana nanti mencari kriteria yang pas gitu kan. Iya, Dan juga betul. secara kesehatan dan juga bagaimana kita mempersiapkan kehidupan berkeluarga itu. Mm-mm. Alhamdulillahnya istri saya alumni IKK nih Pak Wazir. Oh, itu IKK, udah plus itu dah. IKK itu Ilmunya. kalau Rizal nggak tahu ilmu keluarga dan konsumen. Itu satu fakultas sama Pak Uzi nih dulu. Ya, itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita ingin sarankan, kalau mencari pendamping hidup, carilah di IKK gitu. Itu yang ngambil Berarti gizi benar itu ya? Bang. Yang Sama ngambil gizi. Ya. Berarti benar-benar GMSK itu ya? Gadis-gadis santapan kehutanan. Oh iya. Kejadian di Bang Diki ya. Oke, Pak Uzi, ini terima kasih banyak. Ini udah ngobrol yang menurut saya ini sangat signifikan ya. Penting sekali untuk diketahui kawan-kawan semuanya. Isu ini selalu merebak ya, karena memang pasti didasari oleh temuan fakta di lapang gitu. Betul. Yang menjadi harus concern bagi kita semuanya. Tadi alhamdulillah sudah ada perpres ya mengenai percepatan penurunan stunting. Saya kira itu menjadi hal yang perlu kita bantu secara serius gitu, secara bersama-sama ya untuk mensukseskan. Apalagi tadi target di 2030 zero gitu. Zero stunting. Gitu. Oke, Bang Fauzi, terima kasih ini saya Diki Saif Roman dan Rizal. Alhamdulillah ini sudah mungkin 45 menitan ya gitu. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi nih di juru dengar berikutnya. Jadi kami senang mendengarkan orang bicara gitu. Iya. Jadi udah banyak juru bicara, jadi kami jadi juru dengar aja lah gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.